bencana itu akibat tidak adanya hubungan emosional antara alam dengan pengisi. Ya, jadi alam itu selalu merespon. Jadi kalau kita merusak di sini, alam merespon di sini. Kalau kita bunuh di sini, maka temennya yang di sana. Kalau kita merusak air di sini, air yang di sana. Jadi satu kesatuan sistem. Saya meyakini betul bahwa kalau kita hari ini punya kesadaran kolektif, mengembalikan perkebunan teh, mengembalikan pohon, mengembalikan hutan, kemudian mengembalikan mangrove, mengembalikan daerah aliran sungai, semuanya kita kembalikan, saya yakin bencana termasuk megatrust tidak akan pernah. Tapi kita sebaliknya, kita ngajain, kita terus memberikan izin perumahan, terus puncak-puncak dihabiskan, terus saja itu dekat. Itu sudah hidup tuh gitu. Nah, karena itu saya berusaha hari ini untuk membangun kesadaran itu, menanam, membersihkan, dan kita paham bahwa kita akan berhadapan dengan orang yang sudah kehilangan nalar. Orang yang sudah kehilangan nalar. Dan saya dalam setiap hari melihat orang, banyak sekali yang sudah kehilangan nalar dan sudah kehilangan jiwa. Dan orang yang kehilangan nalar dan jiwa itu hidupnya selalu menderita, tidak pernah baik. Dan hari ini kita punya potret di mana warga Jabar itu sudah mulai terbangun nalar. Coba ini tadi ada tuh yang cerita pagi-pagi di Bekasi dan sahabat. Nah, ini warga yang sudah punya nalar. Tepuk tangan tuh warganya. Jadi kalau warga saja yang tidak bergaji mempunyai nalar, apalagi petugas. Jadi saya bawel Pak Satpol PP itu sepanjang area, udahlah jalan provinsi mas, sekarang nggak boleh ada bangunan liar, nggak boleh ada reklame liar, nggak boleh ada spanduk yang ditempel di pohon, nggak boleh pohon dipakok. Udah Satpol PP-nya dibagi, jangan numpuk di Bandung, konsinyir dengan PU, karena PU nggak berani cabutin kalau nggak ada Satpol PP. Anak-anak nggak apa aja, konsinyir kita bersihkan. Di malam tahun baru ini Jawa Barat sudah bersih, dan mohon maaf kalau gubernur ngurus teknis. Kenapa ngurus teknis? Karena banyak bupatinya nggak berani. Ada bupati berani, anak buahnya Pak Wolo malah. Tapi ya sudah, kita doakan mudah-mudahan mendapat kemudahan. Bupatinya nggak berani. Saya ketemu camat Lembang, istrinya rajin bersih-bersih, telepon saya, bantuin Pak Gubernur, katanya saya diserang. Susah. Kalau kenapa sih? Banyak bupati yang nggak berani, takut kehilangan elektoral, takut tidak dipilih. Padahal saya katakan, semakin tegas pemimpin, semakin berhasil, semakin tingkat elektoralnya semakin tinggi taruhan. Dari dulu bisa membuktikan. Nah, ini yang harus terus dilakukan. Konsinyir, memetakan, kemudian mendesain. Kenapa ini dilakukan? Karena kita ini ingin mensejahterakan warga. Mensejahterakan warga apa? Ingin meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten, kota. Kenapa? Karena pendapatan daerah, kabupaten, kota yang tertinggi, yang terbesar adalah sektor pariwisata, restoran, dan hotel. Sudah. Itu. Duitnya gede, bermanfaatnya tinggi, tidak merusak. Ini yang, dan restoran dan hotel akan tinggi manakala daerahnya ramah dikunjungi.